Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kali ini adalah video tutorial ya kan. Tutorial, ingat tutorial ya. Tutorial ya. Tutorial. Ya. Oke, kita mulai saja. Jadi hari ini kita membuat akun baru ya, yang ada di kita punya contohnya email perusahaan nih. Email perusahaan ini ada punya akun gitu kan, punya akun ya. Nah disinilah kita perlu meng-add-nya atau melihat di handphone nih. Jadi membalasnya kan enak tuh di handphone, kalau di komputer kan rada ribet ya. Oke, ini ya, kita mulai ya. Kita mulai ya. Jadi pertama kamu harus add another account di sini kan. Di sini ada pilihan Google ya kan, Outlook, Yahoo, kamu bisa juga menambahkan Google yang lain. Nah kita mau menambahkan email perusahaan. Oke, kita tambah nih. Contoh saja ya. Salah. Testnet .org. Nah, di sini ada pilihan POP3 atau IMAP. Biasanya IMAP itu dipakai untuk pada aplikasi web. Kalau POP3 kebanyakannya di mobile. Tapi nggak tahu juga sih. Itu harus tanya orang emailing ya. Orang network saya tuh inget lupa, tapi saya ingat bahwa antara dua ini berbeda gitu. Biasanya IMAP itu kebanyakan digunakan untuk contohnya dari server satu ke server lain itu IMAP ya. Jadi antara server lain dia pengguna sistem IMAP. Misalnya kita mau ngambil dari rumah web nih, nah kita mau punya email mereka kebaca juga di kita gitu, itu IMAP. Rata-rata seperti itu. Kebanyakan POP3 itu kebanyakan digunakan pada mobile atau komputer juga bisa, tapi kebanyakan para programmer menggunakannya IMAP. IMAP itu kebanyakan internet mailing application protokol apa ya, saya agak lupa. Saya kalau salah dibenarkan ya. Internet mailing application protokol, nggak tahu ya benar apa enggak. Tapi kalau POP3 itu protokol operation apa gitu, lupa saya. POP3 cari aja di internet ya. Jadi kita gunakan POP3 ya guys. Oke, di sini ingat gak passwordnya apa gitu kan. Nah ini kan kita uji aja, apa nyambung apa enggak ya. Kalau nggak nyambung ya kita buat ulang lah. Nah di sini kita nggak usah save, not now aja. Itu serah mau di save apa enggaknya, itu serah kalian. Saya not now karena ini bisa pentak hapus karena dipakai, ini testnet doang, isinya kosong. Ini password udah sesuai. Nah untuk server kamu ubah, misalnya karena domain saya itu dibuat dari tahun 2010, belum ada depannya mail itu, makanya tetap di nurulonelabs.org. itu tahun 2010 buatnya, jadi cukup lama, perjuangan cukup lama ya kan. Jadi nggak boleh dihapus, nggak boleh hilang, nggak boleh mati. Itu nurulonelabs.org tetap hidup. Teman saya pun yang di luar negeri mengatakan kamu tetap ORG kan, tetap karena organization. Oke, next. Ini SMTP-nya kamu isikan juga sama yang pernah, misalnya ada nih admin kamu nih punya datanya gitu, punya data ya kan, data untuk emailnya, bisa jadi di sininya bukan mail atau misalnya jadinya hr dot ini, bisa jadi karena macam-macam jenis SMTP sama jenis POP3 tuh macam-macam di mailingnya ya. Itu tergantung server penggunaan. Secara mau divariankan, mau dibagaimanakan, itu serah kita. Tergantung adminnya. Ntar admin itu yang ngasih tahu servernya di alamat mana sih gitu.
Oke, dia next aja, terus validating dia tuh ngecek gini. Nah ini berarti udah masuk. Kalau belum masuk itu biasanya nggak ada tampilan apa-apa dia. Maksudnya dia akan balik lagi. Server Anda salah. Itu harus diisikan untuk server Anda yang salah. Kalau password salah, passwordnya yang salah, yang benar passwordnya. Sesuaikan dengan email yang ada, ya kan gitu. Oke, next. Nah, ini lagi proses creating account. Ini creating accountnya bukan creating account di sini ya, tapi di sana. Namanya bebas. Ini misalnya khusus testnet aja. Jadi namanya account name testnet. Testnet. Ini testnet. Testnet Nurwan Lab. Tuh, contohnya itu ya kan. Oke. Next. Apakah ini berhasil? Tentu berhasil. Nah, untuk bukanya langsung ke sini guys. Guys, pokoknya itulah. Nah, kita buka nih testnetnya, terus isinya apa? Tuh, isinya seperti itu. Kosong ternyata, memang kosong karena kan testnet. Karena tidak digunakan untuk apapun gitu loh. Apa nih? Bodo amat. Oke, jadi klik. Nah ini, nah biasanya kan admin ngasih tahu tuh ada passwordnya ya kan gini. Nah ketika admin membuat atau punya, kita beli hosting biasanya langsung ada seperti ini. Nah kalau IMAP itu kamu gunakan untuk biasanya di application-nya, application user interface kayak apa cuy, tetek bengek dan sebagainya. Outgoing tetap sama ya, seperti ini ya itu. Jadi in out ya kan, mau pakai IMAP atau POP3 gitu kan. Tapi kalau paling bagus kalau untuk programming itu IMAP. Jadi untuk verifikasi itu IMAP lebih cepat ya kan. Di POP3 pakai ini aja. Ini contohnya ntar dikasih tahu, ntar di sini kasih tahu ada terminal menara multimedia dan sebagainya gitu. Spam dan abuse ini kan cPanelnya punya si dari rumah web ya, tapi dia menggunakan cPanel yang ngirim itu, seperti itu. Ini konfigurasinya, contoh konfigurasinya guys, ntar dikasih tahu sama admin nih, ini kamu nama servernya ini gitu. Nah ini harus ini. Kalau ada yang beda mail atau ada yang namanya HR, ada yang hr.nurwan.org, beda-beda, jadi masing-masing beda. Itu tergantung adminnya mau bagaimana gitu. Ya itu aja paling guys, untuk pembelajaran tentang email, cara menambah email ke Gmail kita itu seperti itu. Jadi gampang ya, untuk menghapusnya pun gampang juga guys. Ada guys, bodo amat. Menghapusnya pun gampang. Contohnya saya mau ngapus nih testnet, saya hapus ya. Nah ini remove account, klik aja remove account, remove account, udah hilang guys. Apakah muncul? Nggak muncul lagi otomatis. Nah ini tuh seperti ini tuh nggak ada lagi kan ya. Itu contoh aja, jadi ya itu aja lah. Udah siang guys, sudah mau azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim, selamat siang, mau malam.